Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Allah Nuh, masih di referensi yang sama, yaitu Badai Udzuhur di halaman 52. Ketika Nabi Nuh mendatangi kaumnya, ia berdiri di atas jurang dengan menengadahkan kepalanya ke atas seraya memanjatkan doa. Ya Allah, saya minta kepadamu agar menolongku dengan keberkatan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kaum Nabi Nuh tidaklah terhitung banyaknya. Seketika itu pula Nabi Nuh berseru dengan sekuat tenaga dan berkata, "Wahai kaumku, kedatanganku ini adalah atas perintah dari Tuhan semesta alam. Saya mengajak kalian untuk menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala." Seruan Nabi Nuh ini begitu membahana dan menggelegar sehingga terdengarlah dari segala penjuru, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Karena seruannya itu pula, maka berjatuhanlah berhala-berhala itu dari kursinya. Tatkala itu semua pelayan kerajaan kaget. Begitu pula dengan sang Raja Darmasyir yang menjadi pingsan dibuatnya. Setelah Raja siuman, ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Suara apakah itu?" Kemudian salah satu dari mereka menjawab, "Itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal lagi." Seketika itu pula sang raja memerintahkan prajuritnya agar membawa Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh sudah berada di hadapannya, sang raja pun bertanya, "Siapakah kamu?" Nabi Nuh menjawab, "Saya adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Saya datang ke sini membawa risalah agar kalian semua beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala-berhala." Kemudian raja berkata, "Jika memang benar kamu gila, maka saya akan mengobatimu. Jika memang benar kamu fakir, maka saya akan mencukupkan harta untukmu. Dan jika memang benar kamu adalah orang yang terlilit hutang, maka saya akan melunasi seluruh hutang-hutangmu." Nabi Allah Nuh dengan cepat menjawab, "Saya tidaklah gila, tidak juga fakir, tidak juga terlilit hutang. Saya ini adalah utusan Tuhan semesta alam." Nabi Nuh adalah rasul pertama yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Walau Nabi Allah Nuh bukan di martabat yang pertama di golongan ulul azmi. Allah mengutusnya kepada kaum Qabil yang mana mereka ini telah sangat keterlaluan dalam menyembah berhala dan dengan sengaja memperlihatkan kesyirikannya kepada Allah dengan terang-terangan. Karena itulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman dan mengesahkan Allah semata-mata, serta mengajak mereka untuk mengikrarkan kalimah La ilaha illallah wa anna Nuhar Rasulullah. Ketika raja mendengar ucapan itu, maka murkalah ia, seraya berkata, "Seandainya ini bukan hari raya, maka sudah pasti akan saya bunuh kamu dengan kejam." Karena di hari Nabi Allah Nuh menyeru para mereka sedang merayakan hari rayanya dengan penyembahan terhadap berhala. Dikisahkan juga bahawa pada waktu itu hanya ada satu orang perempuan yang beriman yang bernama Amrah. Lalu Nabi Nuh menikahinya dan dikaruniai 3 orang putra yang bernama Sam, Ham dan Yafus, serta 3 orang putri yang bernama Haswah, Sarah dan Bahyurah.
Setelah itu ada pula seorang wanita yang beriman. Ia adalah Wal'ab binti Ajuil, yang kemudian juga dinikahi oleh Nabi Nuh dengan isteri yang kedua ini. Nabi Allah Nuh dikaruniai dua orang putera mereka yang bernama Balus dan Kan'an. Akan tetapi kemudian wanita itu kembali lagi kepada agamanya yang semula setelah ia memeluk Islam. Kemudian ada lagi beberapa orang yang beriman kepadanya. Mereka berjumlah kira-kira 70 orang yang terdiri daripada pria dan wanita. Setelah itu kesehariannya Nabi Nuh adalah terus keluar untuk berdakwah dengan berseru, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, dan tiada pula sekutu baginya. Lalu semua kaum itu keluar dari rumahnya. Mereka melempari Nuh dengan batu serta sandal sehingga membuat Nabi Allah Nuh pingsan. Mereka mengasingkan Nuh dari dunia. Mereka menyeret dan melemparkan Nuh ke dalam kotoran. Ketika Nabi Allah Nuh siuman, ia mengusap wajahnya yang berlumuran darah. Ia segera beranjak untuk melakukan salat 2 rakaat seraya berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahuinya. Dan Nuh melakukan hal itu kira-kira selama 300 tahun. Kemudian Raja Darmasil. Kemudian setelah Raja Darmasil mati, diganti anaknya yang bernama Tubin, yang sifatnya lebih kejam daripada ayahnya. Namun Nabi Allah Nuh tak menyerah untuk mengajaknya beriman, sebagaimana Nabi Allah Nuh mengajak ayahnya si Tubin, yaitu Darmasil. Nabi Allah Nuh terus lalu berdakwah pada kaumnya sampai 400 tahun, sehingga masuk kurun yang kelima, sedangkan kaumnya masih pada keadaan yang semula. Saat mendengar suara Nuh, mereka menutup telinganya, sebagaimana yang telah dikhabarkan Allah dalam Al-Quran. Mereka mengumpulkan batu-batu di atas loteng di saat Nabi Allah Nuh lewat. Mereka melemparinya dengan bebatuan sampai Nabi Allah Nuh pingsan. Mereka menyangka Nabi Allah Nuh telah mati. Maka burung-burung mengibas sayapnya saat Nabi Allah Nuh sampai Nabi Allah Nuh siuman. Hal ini terus berlanjut dan berlangsung sampai melewati kurun yang ke-6. Kurun yang ke-6 artinya sampai Nabi Allah Nuh masuk dalam tahun ke-600-an. Ketika memasuki kurun yang ke-7, dan Tubin pun telah mati. Ketika Tubin telah mati, digantikan oleh putranya yang bernama Takradus, yang mana lebih zalim lagi daripada ayah dan kakeknya. Di saat Nabi Allah Nuh berdakwah, maka Nuh dilempari batu sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian Allah memberi wahyu pada Nabi Allah Nuh bahawa tiada tersisa dari tulang sulbi laki-laki pun tiada terdapat dalam perut wanita yang hamil seorang pun yang beriman kepada dakwahmu, wahai Nabi Allah Nuh. Maka Nabi Allah Nuh berdoa pada Allah ketika Allah telah menyatakan bahawa di waktu yang panjang perjalanan dakwah Nabi Allah Nuh hampir 700 tahun, tapi bahawa tidak akan ada lagi umat Nabi Allah Nuh yang beriman kepadanya. Maka Nabi Allah Nuh berdoa pada Allah, yang doa Nabi Allah Nuh dicantumkan dalam Al-Quran, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, Nabi Allah Nuh berkata, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang telah beriman kepadaku dan kepadamu. Pun jua mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat kepadamu. Maka terbukalah pintu langit atas doa Nabi Allah Nuh dan bergeraklah para malaikat. Sang perawi berkata, setelah para malaikat pada bergerak, maka Allah memberi wahyu pada Nabi Allah Nuh agar membuat perahu. Lalu Nabi Nuh bertanya, wahai Tuhanku, apakah perahu itu? Allah menjawab, perahu adalah rumah kayu yang berjalan di atas permukaan bumi. Lalu Allah memerintahkan Nabi Allah Nuh agar menanam pohon jati di tanah Kufah. Pun ada yang berpendapat pohon abnus. Kemudian Nabi Allah Nuh menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun sampai tibanya waktu penebangan. Di masa itulah langit dicegah hujan dan bumi pun dicegah menumbuhkan pepohonan. Waktu itulah langit tidak menetes air hujan dan bumi pun tak menumbuhkan rumput. Wanita-wanita, hewan jinak maupun buas juga tak bisa beranak. Bahkan burung pun tak bisa bertelur. Itu terjadi untuk membuktikan suatu hujah pada semua manusia sebelum azab tiba. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk menuju Kufah dan memindahkan kayu-kayu jati yang telah ia tanam. Nabi Allah Nuh merasa bingung, bagaimanakah cara memindahkan kayu jati yang besar. Maka Allah memberi wahyu pada Nabi Allah Nuh bahawa sesungguhnya Awas bin Unuklah yang mampu menggendongnya. Hanya sekian para pengunjung media kami. Kita akan lanjutkan di episod selanjutnya. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.